Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dengarkan aku masih bisa bertahan, kata Chu Feng. Tidak, Li Yuer menolak. Aku tidak bisa gagal kali ini. Aku harus berhasil. Nona, dengarkan aku. Tolong bantu aku, kata Chu Feng dengan cemas. Meskipun Chu Feng tahu sejak awal, bahwa mereka hanya memiliki peluang 50% untuk berhasil, tapi Chu Feng memulai proses perbaikan persenjataan dengan tekad mutlak untuk berhasil. Dia harus dengan segera meningkatkan kultivasinya. Hanya dengan meningkatkan kultivasinya, barulah ia mampu melawan Sekte Jiwa Bayi. Selain itu, ia takut jika Infant Soul Sect berhasil, maka mereka akan melanjutkan untuk mengurus Ying Mingchao dan yang lainnya. Cepatlah lakukan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama, teriak Chu Feng. Pada saat itu, Li Yuer mengungkapkan ekspresi yang sangat sulit. Namun setelah beberapa saat merasakan konflik pada mentalnya, dia masih dengan hati-hati mentransfer inti formasi di tubuhnya ke tubuh Chu Feng. Kemudian, dia pun pindah dari formasi refinement Grand Weaponry. Setelah keluar dari formasi refinement Grand Weaponry, Li Yuer duduk tanpa daya di tanah, dan dia benar-benar kelelahan. Namun demikian, dia tidak punya waktu untuk beristirahat, karena dia segera mengalihkan pandangan khawatirnya ke arah Chu Feng. Dia telah keluar dari formasi refinement Grand Weaponry. Jika formasi Grand Weaponry Refinement didukung oleh dia dan Chu Feng sebelumnya, maka sekarang telah sepenuhnya didukung oleh Chu Feng saja. Dengan demikian, semua tekanan ditempatkan pada Chu Feng sendirian. Meraung. Setelah Li Yuer keluar dari formasi refinement Grand Weaponry, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, kekuatan spiritual tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Chu Feng, dan menyatu dengan formasi penyempurnaan Grand Weaponry. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Bagaimana mungkin kamu bisa bertindak seserampangan ini? Melihat adegan ini, si ratu segera khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng berusaha untuk bergabung dengan formasi besar. Gabungan semacam ini akan membantu kontrol Chu Feng atas formasi besar. Dengan begitu, itu akan menghemat banyak daya Chu Feng. Dalam situasi di mana kekuatan Chu Feng hampir habis, menggunakan metode semacam ini memang sesuatu yang layak. Namun saat menggunakan metode semacam ini, hidup dan mati Chu Feng akan dikaitkan dengan pembentukan formasi agung. Jika Chu Feng ingin hidup sekarang, maka hanya ada satu cara. Ini artinya, dia harus berhasil memperbaiki persenjataan abadi yang tidak lengkap. Kalau tidak, hanya kematian yang akan menantinya. Sejak saat itu, Chu Feng tidak akan bisa berhenti bahkan jika dia mau. Alasan untuk itu adalah, karena formasi Grand Weaponry Refinement secara otomatis akan mengekstraksi kekuatan spiritual dari tubuh Chu Feng tanpa perlu kontrol Chu Feng sama sekali. Meraung. Saat formasi penyempurnaan senjata agung terus beroperasi, ia mulai secara paksa mengambil kekuatan spiritual dari Chu Feng. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng mulai menanggung tekanan besar. Tekanan yang sangat besar membawa rasa sakit kepada Chu Feng, dan membuatnya berteriak tanpa henti. Dia saat ini sedang mempertaruhkan hidupnya. Dia menggunakan kekuatan terakhir yang dia miliki, itu untuk menyelesaikan formasi agung. Jika dia tidak berhasil, maka dia akan mati. Dengan upaya penuh Chu Feng, formasi refinement Grand Weaponry mulai berkembang dengan cahaya yang mempesona. Formasi Grand Weaponry Refinement akhirnya mulai bergetar. Kekuatan dalam formasi refinement Grand Weaponry gemetar, dan bahkan seluruh istana pun bergetar juga. Formasi Grand Weaponry Refinement menyusut, dan itu berkonsentrasi pada penguasa darah naga suci. Pada saat itu, baik Li Yuer yang berada di luar formasi besar, dan si ratu yang berada di dalam tubuh Chu Feng mulai mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka terlihat sangat gugup. Alasan untuk itu adalah, karena jika formasi Grand Weaponry Refinement adalah untuk menyatu dengan penguasa darah naga suci, maka itu akan berarti kesuksesan. Tapi jika tidak, maka itu adalah kegagalan. Selain itu, apa yang paling mereka khawatirkan adalah, apakah Chu Feng bisa bertahan atau tidak? Chu Feng mengoperasikan formasi refinement Grand Weaponry dengan hidupnya. Dengan demikian, hanya ada dua kemungkinan. Entah Chu Feng akan berhasil menyelesaikan persenjata immortal yang tidak lengkap,
atau kekuatannya tidak akan bisa bertahan, sehingga dia akan menghabiskan semua kekuatannya dan mati kelelahan. Adapun persenjataan abadi yang tidak lengkap, itu juga akan berakhir dengan kegagalan. Dalam situasi kritis seperti itu, waktu tampaknya bergerak sangat lambat. Selain itu, baik Li Yue'er maupun si Ratu, keduanya tidak memiliki hati untuk peduli dengan semua itu. Mereka berdua hanya berharap bahwa formasi penyempurnaan senjata agungnya, itu dapat berkonsentrasi pada penguasa darah naga ilahi lebih cepat. Hampir berhasil. Chu Feng, itu hampir berhasil. Akhirnya, formasi penyempurnaan senjata agung telah terkondensasi di tengah jalan menuju penguasa darah naga ilahi. Namun pada saat itu, tiba-tiba saja terhenti. Pada saat seperti itu, baik Li Yue'er dan si Ratu, keduanya bahkan tidak bisa membuka mulut mereka untuk mendorong Chu Feng agar terus melanjutkan. Mereka berdua merasa bahwa Chu Feng tidak dapat melanjutkan. Namun sayangnya, itu sudah terlambat untuk menyerah. Chu Feng hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Ratu, aku minta maaf, aku takut aku akan pergi duluan, ucap Chu Feng. Pada saat kekhawatiran memenuhi udara, si Ratu mendengar suara Chu Feng. Hanya saja, suara Chu Feng sangat lemah. Itu seolah-olah hidupnya sudah cekung, dan seolah-olah dia sudah mati. Bodoh, gigit gigimu dan bertahanlah. Bagaimana kamu bisa menyerah pada saat seperti ini? Balas si Ratu. Si Ratu sangat khawatir, sehingga dia mulai meneteskan air mata. Ini adalah momen hidup dan mati. Pada saat seperti itu, Chu Feng bisa memutuskan kematiannya hanya dengan pikirannya. Kepalaku sudah kosong, dan jiwaku juga sudah kosong. Aku telah benar-benar menghabiskan semua kekuatan spiritual dalam diriku. Aku tidak dapat mendukung formasi penyempurnaan senjata agung ini lagi, kata Chu Feng dengan suaranya yang lemah. Jika kamu mati di saat seperti ini, lalu bagaimana dengan ibumu? Ibumu melakukan semua upaya untuk menyegel ratu ini di tubuhmu demi dirimu. Jika kamu jatuh di sini, itu akan benar-benar memalukan. Ibumu adalah seorang spiritualis dunia agung yang mampu memaksa jalannya ke dunia roh asura kita, dan dengan secara paksa menangkap kita. Bagaimana mungkin kamu bisa selemah ini? Bagaimana bisa kamu gagal mengendalikan formasi penyempurnaan senjata agung semata? Si Ratu berteriak dengan marah. Ini bukannya dia benar-benar marah pada Chu Feng karena gagal. Hanya saja, dia ingin mendorong Chu Feng untuk bertahan melalui cobaan ini. Jika Chu Feng mati karena kehabisan kekuatan spiritualnya, maka si Ratu tidak akan terlibat dengan kematiannya. Dia akan terus bertahan. Namun bagi si Ratu, hidup dan mati bukanlah yang penting baginya. Dia tidak ingin Chu Feng mati, dan dia tidak ingin dia mati di tempat seperti ini. Ibu, mendengar kata itu, hati Chu Feng tiba-tiba bergetar. Pada saat dia memikirkan ibunya, kesadaran Chu Feng tiba-tiba menjadi kabur. Di depannya tidak lagi formasi penyempurnaan senjata agung, yang secara paksa mengekstraksi kekuatan spiritualnya. Tapi sebaliknya, itu adalah hamparan putih yang luas memenuhi matanya. Samar-samar, dia melihat sosok. Seharusnya seorang wanita, dan seorang wanita dengan rambut panjang berkibar. Sosok itu sangat dekat dengannya, dan dia tepat di hadapannya. Namun demikian, Chu Feng tidak dapat dengan jelas melihat wajahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan wanita itu dengan lembut, itu saat membelai kepalanya dengan tangannya. Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah tangan paling lembut dan terhangat di dunia saat membelainya. Sensasi yang tak terlukiskan meledak dari hatinya, dan segera memenuhi tubuhnya. Saat itu, Chu Feng ingin berbicara. Namun sayangnya, dia tidak dapat berbicara. Dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Tepat pada saat itu, suara lembut yang tak tertandingi terdengar oleh telinganya. Feng Er, itu semua salahku. Aku tidak bisa berada di sisimu dan melindungimu. Aku tidak berharap kamu akan memaafkanku. Aku hanya berharap kamu bisa tetap kuat dan terus hidup, ucap wanita itu. Setelah suara itu mengatakan kata-kata itu, sosok di depannya mulai tersebar. Adegan di depan Chu Feng itu segera kembali ke aula istana, dan dia berada formasi penyempurnaan senjata besar itu lagi. Namun pada saat itu, Chu Feng dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual yang tak terbatas telah muncul dari tubuhnya yang benar-benar kering. Itu adalah sensasi seperti letusan gunung berapi, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Meraung. Tiba-tiba saja Chu Feng meraung.
Kemudian, kekuatan spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya. Kekuatan spiritual itu begitu kuat, sehingga benar-benar memunculkan gelombang angin. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh aula istana dan meniup segalanya di seluruh tempat itu. Bahkan Li Yue'er tertiup angin itu juga. Anginnya begitu kencang, sehingga dia kesulitan untuk membuka matanya. Kekuatan spiritual ini, bagaimana mungkin bisa sekuat ini? Pada saat itu, Li Yue'er memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dia merasa bahwa jika stamina dan kekuatan spiritual Chu Feng tidak sepenuhnya habis, bahkan jika kondisinya sama seperti sebelumnya, maka dia tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun ledakan kekuatan spiritual ini masih kekuatan spiritual tingkat immortal, tapi sensasi yang dia rasakan dari itu sudah melampaui kekuatan spiritual tingkat immortal. Itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni dan agung. Jika kekuatan spiritual dari tingkat yang sama memiliki perbedaan kelas, maka kekuatan spiritual yang dipancarkan Chu Feng sekarang akan menjadi bangsawan di antara para bangsawan, dan menjadi raja di antara para raja. Akhirnya, kekuatan spiritual yang meluncur keluar seperti letusan gunung berapi dari tubuh Chu Feng itu, kini mulai menghilang secara bertahap. Saat kekuatan spiritual luar biasa Chu Feng lenyap, Li Yue'er segera mengungkapkan ekspresi gembira. Alasan untuk itu adalah, karena penguasa darah naga ilahi tepat di depan Chu Feng. Namun demikian, aura yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu bukan lagi bongkahan besi tua. Tapi sebaliknya, itu memancarkan kekuatan bela diri tingkat abadi yang intens. Itu telah menjadi persenjataan abadi yang tidak lengkap. Chu Feng, kamu sudah berhasil. Kamu berhasil memperbaiki persenjataan immortal yang tidak lengkap. Pada saat itu, si ratu juga sangat gembira. Orang harus tahu bahwa Chu Feng berada di ambang kematian sebelumnya. Ada kemungkinan sangat besar bahwa dia bisa mati. Namun pada akhirnya, dia pun berhasil. Keberhasilan semacam ini terlalu sulit. Penampilannya agak jelek, ucap si ratu. Dengan demikian, bagaimana mungkin si ratu tidak merasakan sukacita? Sebelum menggabungkan formasi refinement Grand Weaponry dengan itu, aku harus memperbaiki penampilannya. Namun demikian, aku sangat ingin menggabungkan mereka sehingga aku memutuskan untuk tidak repot-repot dengan penampilannya, itu hanya demi menyelamatkan kekuatan spiritualku, kata Chu Feng sambil tertawa ringan. Penguasa darah naga suci memang agak jelek. Meskipun sekarang memiliki gagang pedang yang bisa dipegang Chu Feng, tapi penampilannya masih seperti balok logam. Namun yang paling penting adalah, itu bahkan lebih buruk daripada sebelum melewati seluruh proses penyempurnaan persenjataan. Karena kesalahan Li Yue'er, penguasa darah naga ilahi sekarang memiliki banyak celah. Itu membuatnya menyerupai balok besi yang hancur. Jika bukan karena fakta bahwa itu memancarkan kekuatan bela diri immortal, maka tidak ada yang akan berpikir bahwa itu adalah persenjataan immortal yang tidak lengkap. Itu semua salahku. Jika aku bisa bertahan, maka hasilnya tidak akan seperti ini, kata Li Yue'er dengan menyalahkan diri sendiri. Tidak apa-apa, bukankah kita masih berhasil? Jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan bisa bertahan. Memperbaiki persenjataan abadi yang tidak lengkap terlalu sulit, kata Chu Feng. Chu Feng, kekuatan spiritual apa yang kamu pancarkan sebelumnya? Tanya Li Yue'er. Li Yue'er bukan orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Namun meski begitu, dia benar-benar terlalu penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan spiritual yang telah dipancarkan Chu Feng sebelumnya, itu memberinya sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kalau dia harus menggambarkannya, maka itu adalah sensasi penguasa yang memandang dunia. Sebagai sesama spiritualis dunia, dia ingin tahu persis dari mana kekuatan spiritual Chu Feng berasal. Sebelumnya, apakah ada sesuatu yang berbeda tentang itu? Balas Chu Feng yang agak bingung dengan pertanyaan Li Yue'er. Sebelumnya dia hanya merasakan bahwa, kekuatan spiritual yang tak terbatas telah muncul dari tubuhnya yang kering. Dengan demikian, dia menggunakan kekuatan spiritual itu untuk mengoperasikan formasi penyempurnaan senjata agung. Selain itu, dia tidak melakukan hal yang berbeda. Itu benar-benar berbeda, kata Li Yue'er. Itu benar, kekuatan spiritualmu sebelumnya sangat kuat, kata si ratu. Bas-bas. Dengan pikirannya, Chu Feng melepaskan kekuatan spiritual dari tubuhnya. Tidak, ini bukan kekuatan spiritual yang sama yang kamu gunakan sebelumnya.
Li Yuer menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritual yang dilepaskan Chu Feng kali ini, itu sama dengan kekuatan spiritual yang selalu dia miliki. Meskipun itu masih kekuatan spiritual tingkat immortal, tapi itu tidak memiliki keagungan seorang penguasa yang menghadap dunia seperti sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah kekuatan spiritual yang bisa aku lepaskan, kata Chu Feng. Chu Feng tidak tahu kekuatan spiritual macam apa yang telah berhasil dilepaskan sebelumnya, sehingga dapat untuk mencengangkan Li Yuer dan Air Ratu seperti itu. Namun, ini adalah semacam kekuatan spiritual yang bisa dia lepaskan pada saat itu. Itu sama seperti sebelumnya. Mendengar tanggapan seperti itu dari Chu Feng, Li Yuer berhenti bertanya lebih lanjut. Dia merasa bahwa Chu Feng tidak membohonginya, dan kemungkinan besar tidak akan berbohong padanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kamu meledak dengan kekuatan spiritu yang begitu kuat tanpa alasan sama sekali? Tanya si ratu. Apakah itu benar-benar kuat? Tanya Chu Feng. Karena masalah itu, setelah semua dengan sesuatu yang terjadi padanya, Chu Feng juga sangat penasaran. Salah mengatakan jika itu kuat. Karena setelah semua, itu masih kekuatan spiritual tingkat abadi. Namun meski begitu, perasaannya benar-benar berbeda. Karena bagaimanapun, itu sangat kuat, kata si ratu. Raru, apakah kamu tidak melihat apa yang aku lihat sebelumnya? Tanya Chu Feng. Apa itu? Apa yang kamu lihat? Si ratu malah bertanya balik. Sepertinya kamu tidak melihatnya, kata Chu Feng. Apa yang kamu lihat? Katakan padaku. Kamu bajingan, jangan menggoda ratu ini. Cepat katakan padaku, si ratu mendesak dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi. Aku sepertinya melihat ibuku, kata Chu Feng. Ibumu, apa yang sedang terjadi? Di mana kamu melihatnya? Ibumu datang untuk menemuimu. Si ratu menjadi semakin penasaran setelah mendengar itu. Seharusnya sejak aku masih bayi. Akan tetapi, sensasi itu sepertinya lebih seperti kenangan, kata Chu Feng. Apakah kamu berhasil membangkitkan semacam kekuatan setelah melihat ibumu? Itu sangat mungkin. Lagi pula, teknik formasi ibumu sangat kuat. Kamu seharusnya mewarisi garis keturunan dan bakatnya. Namun mungkin saja garis keturunan dan kekuatanmu belum terbangun sepenuhnya. Adapun sebelumnya, itu terbangun setelah kamu mengingat ingatan ibumu. Meskipun itu hanya berhasil untuk sesaat, tapi sangat mungkin bahwa itulah yang terjadi sebelumnya, ucap si ratu menganalisis. Mungkin itu yang terjadi. Chu Feng tidak berani memastikan apapun. Dia hanya peduli dengan menyelesaikan persenjataan abadi yang tidak lengkap sebelumnya, dan benar-benar tidak memperhatikan kekuatan spiritualnya. Akan sangat bagus jika itu masalahnya, ucap si ratu dengan sangat gembira. Dia telah merasakan kekuatan spiritual Chu Feng yang luar biasa. Karena betapa luar biasanya kekuatan spiritual itu, si ratu berharap bahwa Chu Feng akan terus memiliki kekuatan spiritual itu di masa depan. Oh iya Chu Feng, seperti apa ibumu? Selama kamu tahu penampilannya, kamu bisa pergi dan menemukannya di masa depan, kata si ratu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun aku merasa ibuku pasti cantik, kata Chu Feng dengan percaya diri. Meskipun dia hanya berhasil melihat gambar yang samar, tapi Chu Feng merasa bahwa ibunya memiliki banyak kelas, dan sangat cantik. Itu bisa dimengerti. Sepertinya bagi semua orang, ibu mereka akan menjadi orang yang sangat cantik. Namun aku ingat suaranya. Itu sangat lembut. Chu Feng merasakan kehangatan saat dia mengingat suara itu. Chu Feng merasa mabuk dengan sensasi kehangatan itu, dan dia tidak mau melepaskannya. Dia merasa mungkin ini adalah perasaan cinta keibuan. Sangat disayangkan bahwa kamu tidak berhasil melihat penampilannya dengan jelas. Namun bisa mendengar suaranya, itu harus menjadi hal yang sangat membahagiakan bagimu. Kata si ratu. Berada bersama Chu Feng begitu lama, si ratu tahu betul betapa Chu Feng ingin melihat ibunya. Chu Feng mengangguk. Dia masih mengingat adegan yang dia lihat. Chu Feng. Tepat pada saat itu, suara Li Yuer tiba-tiba terdengar. Apa yang salah denganmu? Aku bertanya kepada kamu, mengapa kamu tidak menjawab aku? Li Yuer bertanya pada Chu Feng. Chu Feng merasa malu. Dia tenggelam dalam ingatannya, dan lupa di mana dia berada. Dia sebenarnya gagal mendengar suara Li Yuer. Kamu mungkin terlalu lelah. Duduk dan istirahatlah, kata Li Yuer. Nah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku.
Kamu harus menjaga dirimu terlebih dahulu. Chu Feng mendukung Li Yue'er dengan tangannya, dan membawanya ke kursi. Kemudian, dia mulai mengatur pembentukan formasi untuk membantunya memulihkan kekuatan spiritualnya. Wajah Li Yue pucat pasi, dan pakaiannya basah oleh keringat. Meskipun dia adalah cabai pedas kecil yang kuat, tapi dia saat ini menyerupai wanita yang lemah, dan tidak berdaya untuk menangkap ayam. Chu Feng merasa sangat buruk tentang itu. Jika itu bukan karena membantunya dengan penyempurnaan senjatanya, Li Yue'er tidak akan berada dalam keadaan seperti itu. Sudahlah, situasimu lebih buruk dari aku. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar membantunya memulihkan kekuatan spiritualnya, Li Yue'er segera mendesaknya untuk berhenti. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Chu Feng tersenyum dan terus membantu Li Yue'er pulih. Setelah beberapa saat, Li Yue'er berhasil memulihkan banyak hal. Meskipun kulitnya masih pucat, tapi dia setidaknya masih bersemangat. Adapun Chu Feng, dia tampaknya baik-baik saja. Jika dibandingkan dengan ketika mereka masih mengoperasikan formasi refinement Grand Weaponry, Chu Feng tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba memulihkan ini dengan cepat? Mungkinkah ada semacam kekuatan tersembunyi di dalam dirimu? Tanya Li Yue'er yang masih penasaran. Dia tahu betul bahwa pemulihan Chu Feng harus terkait dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Sejak kekuatan spiritual itu muncul, Chu Feng menjadi sangat bersemangat. Itu seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika Chu Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka hanya ada satu kemungkinan untuk menjelaskannya. Ini artinya, masih ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Chu Feng. Kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki Chu Feng, dan tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Ini akan bagus jika itu yang terjadi, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dan kemudian, dia berkata kepada Li Yue'er, "Oh iya, apa yang ingin kamu tanyakan padaku sebelumnya?" Tanya Chu Feng. "Aku ingin bertanya kepadamu, berapa banyak kemajuan yang kamu dapatkan dari penyempurnaan persenjataan ini?" Tanya Li Yue'er, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."